Beli mobil atau motor STNK saja, apakah bisa dibuatkan BPKB? Kali ini kita akan menjawab lagi pertanyaan dari beberapa teman kita yang menanyakan tentang membeli mobil atau motor dengan surat hanya STNK saja. Dan saya lihat banyak juga kejadiannya tentang membeli mobil atau motor yang cuma ada STNK doang. Ya, cuma ada STNK saja. Banyak yang menawarkan, bahkan menawarkannya secara terang-terangan lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, grup-grup WA, dan lain-lain. Padahal jelas-jelas itu mobil atau motor bodong, tanpa data-data. Penjual maupun pembeli sangat mungkin sekali bisa masuk bui, karena kebanyakan mobil status seperti itu atau kondisi tersebut banyak hasil kejahatan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa untuk menonton video saya sebelumnya yang berjudul Tips dan Strategi Supaya Lancar Bayar Angsuran. Konten tersebut akan sangat berguna dan bermanfaat bagi Anda, karena suatu saat nanti, cepat atau lambat, kemungkinan besar Anda pasti akan butuh pinjaman. Karena tidak seorang pun yang bisa menjamin bahwa keuangannya akan terus lancar atau akan selalu baik-baik saja keadaan ekonominya. Oleh karena itu, jangan lupa cek videonya supaya ketika Anda butuh dana pinjaman dan mau mengajukan pinjaman, Anda ingat tips dan caranya sehingga Anda tidak akan menunggak angsuran ketika Anda melakukan pinjaman. Videonya sudah saya sematkan di bio akun ini. Di bagian paling atas daftar putar video atau urutan video di bio akun ini. Baik, kita lanjutkan materi pembahasan kita. Sebelum membeli kendaraan yang cuma STNK, kita harus tahu dulu kenapa motor atau mobil yang dijual itu cuma ada STNK saja. Apakah BPKB-nya hilang? Atau kendaraan bekas tarikan leasing? Bisa saja mobil atau motornya ditarik debt collector, tapi debt collectornya tidak serahin ke leasingnya. Lalu dijual sendiri oleh debt collector yang menarik atau mengambil mobil tersebut. Karena sudah banyak kejadian yang begitu. Atau BPKB-nya ada digadaikan di leasing, tapi si nasabahnya karena tidak sanggup bayar lagi atau karena sesuatu hal menjual unitnya secara diam-diam. Atau unit hasil kejahatan, seperti hasil curanmor atau hasil begal. Ingat ya, berarti kan ada 3 nih penyebabnya. Yang pertama, BPKB-nya hilang. Yang kedua, BPKB-nya masih di leasing, masih diagunkan. Dan yang ketiga, unitnya atau mobil atau motornya hasil dari kejahatan, seperti curanmor atau begal. Jadi kendaraan cuma ada STNK saja, kan banyak tuh yang dijualnya hanya surat STNK saja, dan ada banyak juga yang beli saya lihat di situ. Nah, begini teman-teman. Kalau memang BPKB-nya hilang, itu masih bisa kita urus ya. Tapi kalau BPKB-nya masih di leasing, nggak mungkinlah bisa kita urus. Sebagai informasi, ketika mobil atau motor digadaikan ke leasing, maka pihak leasing akan memblokir absah BPKB-nya lewat Samsat. Supaya ketika BPKB mobil atau motor tersebut ada yang mau menduplikat, artinya ada yang mau buat BPKB baru lagi dengan unit yang sama, tidak akan bisa. Kenapa? Ya karena datanya sudah dikunci, sudah diblokir lewat Samsat. Nomor rangka dan nomor mesin serta data-data lainnya yang ada di kendaraan tersebut sudah diblokir. Jadi ketika ada yang mau menduplikat BPKB-nya dengan unit yang sama, tidak akan mungkin bisa. Dan yang ketiga, jangan-jangan ini motor atau mobil hasil curian. Nah, kalau hasil begal atau hasil curian, berarti kan BPKB-nya pasti sama yang punya. Jadi apakah BPKB-nya bisa diurus? Tentu tidak, karena BPKB-nya masih ada sama yang punya. Masih di leasing atau masih dipegang sama yang punya kendaraan yang dicuri tadi atau yang dibegal tadi. Ya, jadi BPKB-nya
tidak akan bisa diterbitkan. Kalau memang BPKB-nya hilang, tentu bisa kita terbitkan. Tapi kalau BPKB-nya tidak hilang, masih ada sama yang punya, tentu nggak bisa diterbitkan. Bagaimana cara menerbitkan BPKB yang masih ada? Nggak mungkin BPKB itu bisa double, ya, bisa duplikat. Tentunya, kalau kita mau menerbitkan BPKB, tentu harus kita penuhi dulu beberapa persyaratannya. Yaitu, salah satunya adalah surat keterangan hilang, ya. Artinya, memang hilang. Kalau nggak hilang, kita katakan hilang, berarti kan kita memberikan keterangan palsu. Itu bisa masuk pidana itu, bisa masuk penjara. Jadi, BPKB tidak bisa diterbitkan lagi kalau memang BPKB-nya itu tidak hilang, ya. Nah, kalau begitu, apa risikonya Bang kalau kita beli kendaraan yang cuma STNK saja? Risikonya begini, teman-teman. Bisa saja pemiliknya nggak mencari, ya. Atau mencari tapi belum ketahuan atau belum menemukan unitnya. Namun kita kan kalau mau membawa kendaraan itu harus ada STNK, ya. Masa STNK berlaku 5 tahun. Dan setiap tahun harus bayar pajak. Ya kan, begitu kan? Nah, kalau STNK kita ini mati atau pajaknya mati karena harus dibayar, pada saat kita mau membayar pajak, kan BPKB-nya itu harus ditunjukkan. Ya minimal lah fotokopinya. Kalau giliran nanti tiba untuk perpanjangan STNK, BPKB wajib ditunjukkan yang aslinya. Artinya apa? Kita tidak bisa bayar pajak. Kita tidak bisa memperpanjang STNK ketika STNK itu mati atau pajaknya mati. Pada saat ada razia atau kita ketangkap petugas, teman-teman perlu ingat, kalau kita ditilang karena kesalahan STNK mati atau pajaknya tadi belum dibayar, sehingga STNK-nya tidak sah, yang ditahan adalah kendaraannya. Ya, ingat, yang ditahan adalah kendaraannya. Ketika kendaraan ditilang karena belum bayar pajak atau belum dibayar perpanjangan STNK-nya, kita kan wajib dan harus tunjukkan BPKB-nya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan BPKB-nya, tentu kendaraannya tidak akan dikasih, nggak akan dikembalikan sama petugasnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, risikonya dicari-cari sama pemilik, ya. Dan akhirnya nanti polisi mencari. Ketemulah itu unit. Ternyata pas kena tilang, ketemu. Anda bisa jadi tersangka. Ya, Anda bisa jadi pelaku tindak pidana. Ya, minimal lah Anda dituduh sebagai penadah. Jadi intinya, hati-hatilah membeli kendaraan yang ditawarkan STNK saja, ya. Jangan-jangan BPKB-nya masih di pemilik. Artinya, mobil atau motor tersebut adalah barang curian. Atau jangan-jangan STNK-nya masih di leasing, karena memang digadaikan ke leasing. Terus bagaimana mengeceknya? Pada saat Anda membeli, minta BPKB-nya. Cek ke Samsat, BPKB atas nama siapa. Nah, jadi kalau kita mau beli kendaraan ya kawan-kawan, perlu diingat, cek dulu ya. Kalaupun ada BPKB-nya, absah dulu ke Samsat. Karena BPKB juga bisa ada yang palsu, yang diduplikat. Dan saya sudah beberapa kali ketemu BPKB palsu. Pas mau gadai BPKB, kemudian kita cek absahnya, ternyata BPKB-nya bodong. Bukan 1-2 lagi yang saya temukan seperti itu selama saya jadi marketing gadai BPKB. Kasihan kan pembelinya? Padahal pembelinya tidak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba ketemu BPKB yang bodong. Nah, tentu mobil tidak akan bisa dijual, susah untuk menjualnya. Kalaupun dijual, harganya tentu sangat murah sekali dan jarang ada yang mau. Kalau mau digadaikan, tentu tidak bisa digadaikan. Karena semua leasing atau pembiayaan itu tentu akan mengecek keabsahan BPKB Anda. Ya, apalagi mobil yang hanya ada STNK, itu lebih parah lagi. Nah, selain rugi biaya, Anda juga bisa terkena kasus pidana pencurian atau tertuduh sebagai penadah. Jadi kita harus hati-hati. Intinya kita harus hati-hati dalam membeli kendaraan yang cuma STNK saja. Baik, itulah materi yang bisa saya bawakan di sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.